Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Raka Almirhan Fatihah dengan NIM 182210944. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan jawaban saya untuk UAS nomor 2 Sistem Multimedia, yaitu studi kasus mengenai watermarking. Mungkin kita bisa lanjut untuk mengenai permasalahan yang terdapat pada soal kali ini. Pada kesempatan kali ini, permasalahan yang kami berikan adalah saya sebagai seorang manajer produk branding diminta untuk membuat sebuah logo untuk produk baru suatu perusahaan yang akan diluncurkan. Kami sebagai tim produk branding berhasil membuat logo tersebut. Logo tersebut pun disisipkan watermark sebelum akan diajukan ke HKI. Logo tersebut, maksud saya dalam proses pengajuan usulan logo tersebut ditolak karena dianggap mirip dengan logo yang telah digunakan pihak lain. Setelah melakukan penelusuran, saya mengetahui bahwa ada orang dalam secara ilegal yang memutarkan ide dari logo kami ke kompetitor bisnis, sehingga mereka lebih dulu mendaftarkan logo tersebut ke Ditjen HKI. Lalu berdasarkan permasalahan tersebut, apa saja pertanyaan yang harus kami jawab? Mungkin bisa lanjut, yaitu pertanyaan berdasarkan kasus. Berdasarkan kasus kami di maaf, berdasarkan kasus kami dimintai jawaban untuk beberapa pertanyaan, yaitu seperti apa langkah yang kami harus lakukan sebagai seorang manajer dalam menangani suatu situasi tersebut, lalu bagaimana watermarking bekerja untuk membuktikan orisinalitas karya tersebut, dan terakhir, apa langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apa langkah yang harus Anda lakukan sebagai seorang manajer dalam menangani situasi, yaitu kami sebagai seorang manajer mungkin dapat melakukan identifikasi dan tindak untuk orang dalam yang telah membocorkan, yaitu kami akan melakukan penyelidikan internal dan menerapkan tindakan disiplin kepada mereka yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kebijakan yang terdapat pada perusahaan kami. Kedua, kami juga bisa melakukan komunikasi dengan Ditjen HKI dengan melaporkan kejadian ini kepada Ditjen HKI dengan menyediakan bukti kepemilikan asli seperti timestamp dan bukti watermark, dan memberikan klarifikasi mengenai tindakan ilegal yang terjadi pada perusahaan kami. Lalu kemudian ketiga, peningkatan keamanan dan pengawasan. Tinjau kembali kebijakan keamanan internal dan perkuat pengawasan terhadap informasi rahasia. Jadi kita harus meningkatkan pengawasan dan keamanan pada internal kami. Terakhir, kami juga bisa melakukan konsultasi hukum, yaitu melakukan konsultasi dengan Departemen Hukum atau konsultan hukum untuk mendapatkan pandangan hukum mengenai tindakan yang dapat diambil pada kasus tersebut, yaitu pencurian logo. Lalu di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki UU nomor 20 tahun 2016 pasal 83, di mana berisi pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan jasa yang sejenis. Jadi kami bisa melakukan penggugatan pada orang yang membocorkan logo kami. Itu adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan manajer untuk menangani situasi. Selanjutnya, bagaimana cara watermark membuktikan originalitas suatu karya? Untuk definisi dari watermark sendiri adalah, watermarking adalah teknik untuk menyisipkan informasi ke dalam suatu media seperti gambar, video, atau sinyal suara. Lalu, berdasarkan definisi umum, bagaimana watermark membuktikan keorisinalitasan suatu karya? Berdasarkan definisi, watermark dalam mengautentikasi adalah dengan menyisipkan rincian rahasia yang hanya tim pembuat yang dapat membacanya. Jadi, pihak-pihak lain tidak bisa membaca watermark yang telah kami buat pada logo atau karya kami. Lalu untuk proses rinci dari watermark adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan embedding, yaitu menyisipkan informasi watermark pada logo yang akan kami buat. Lalu melakukan ekstraksi, yaitu mengekstrak kembali informasi watermark dari karya yang sudah memiliki watermark. Lalu deteksi, yaitu proses dengan penggunaan algoritma untuk menentukan apakah suatu karya mengandung watermark atau tidak. Jadi sebelum melakukan pengiriman ke Ditjen HKI, kita melakukan deteksi, dan terakhir autentikasi, yaitu informasi watermark dianalisis untuk memastikan keabsahan suatu karya. Apakah watermark yang telah kami sisipkan sesuai dengan dapat membuktikan keorisinalitasan suatu karya. Jadi watermark sangat penting untuk membuktikan orisinalitasan suatu karya, karena watermark ini unik di antara setiap karya. Lalu terakhir, bagaimana kami memitigasi atau mencegah kasus tersebut terulang kembali, yaitu kami bisa melakukan pemantauan internal.
yaitu tingkatkan penguasaan internal terhadap informasi dan desain logo produk yang sedang dikembangkan, dan kami juga bisa membatasi akses terhadap informasi tersebut, yaitu kita bisa menjaga keamanan fisik dan digital dari perusahaan kami, seperti memastikan bahwa ruang kerja dan sistem komputer yang digunakan hanya orang tertentu yang dapat mengakses. Kami juga bisa mengelola akses informasi, yaitu di mana kami menerapkan kebijakan yang ketat terhadap kepemilikan akses, yaitu siapa orang yang dapat mengunduh atau membuka file logo yang akan kami buat. Selanjutnya kami juga bisa melakukan audit secara berkala terhadap internal kami. Lalu kedua, kami bisa membuat pembuatan sanksi dan hukuman yang jelas, yaitu tetapkan sanksi atau tindakan hukum bagi pelanggaran kebijakan keamanan informasi dan rahasia perusahaan, di mana hal ini dapat membantu untuk membuat para pelanggar jerak terhadap tindak kecurangan mereka, sehingga tidak terjadi lagi tindak kecurangan. Selanjutnya kami juga bisa melakukan pemantauan eksternal, yaitu lakukan pemantauan secara eksternal yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi apakah ada tindakan ilegal atau pembocoran informasi ke pihak luar, sehingga kita bisa tahu apakah ada pihak luar yang menggunakan logo atau watermark yang telah kami buat. Terakhir, kami juga bisa membuat perjanjian kerahasiaan atau yang disebut juga NDA, di mana kami meminta semua pihak internal, eksternal, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan logo seperti kontraktor atau pihak ketiga yang kami gunakan untuk pembuatan logo. Di sini saya sebagai produk branding meminta untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan, sehingga jika ada pelanggaran eh, terhadap logo kami atau mereka melakukan pembocoran terhadap logo yang telah kami buat, kami bisa kembali kepada perjanjian kerahasiaan ini untuk melakukan tindakan hukum bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Itulah jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan pada kasus kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.